Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita yang tidak ada salahnya kita awali dulu dengan berdoa ya. Doa mulai. Amin. Ya, kita lanjutkan. Saya akan share hasil dari laporan yang sudah dikirimkan ke saya. Ini yang masuk ke saya ada punyanya Irfan dan Galih. Yang sudah hadir siapa nih? Galih ya? Galih. Ya, kita coba ya. Galih. Ya, oke, ini ya. Oke, semoga sudah beres nanti terus tinggal kita ACC bisa daftar seminar. Satu, ini di judul oke, forecasting. Sebaiknya ini nanti tambahkan studi kasus. Dalam kurung, gitu, dalam kurung studi kasus. Atau kalau ini di, oh ya enggak apa-apa, kalau ini sudah dicantumkan di sini juga enggak apa-apa, di PT Solusi Keuangan Indonesia ya. Berarti tapi nanti ketika di apa? Di laporan khusus tidak sama ya. NIM 2021 ya, oke siap. Ini sementara NIK saja bukan NIP. Kalau NIP kan untuk pegawai sebenarnya kita dapat sih juga. Tapi kalau angka ini angka yang untuk NIK. Nah, sama dengan Pak Sadi. NIK itu nomor induk kepegawaian. Kalau NIP itu nomor induk pegawai untuk PNS dan ya kita juga punya yang P3K. Punya. Tapi apa namanya? Nomornya itu panjang sekali. Kalau ini masih dulu ketika yayasan. Oke, terus pagi hasil ya ini diisikan ya. September ya, sudah kita cek ya sama dengan yang kemarin ya. Untuk ucapan terima kasih di sini urutkan dari yang mulai yang posisinya tertinggi di akademik. Kalau dalam agama ya memang orang tua kita yang tertinggi, guru kita mungkin malah yang tertinggi ya, guru kita baru orang tua itu kalau di agama. Tapi kalau di universitas ya yang tertinggi dulu yang di universitas. Misalnya Pak Rektor, terima kasih kepada Rektor. Tidak namanya juga tidak apa-apa. Rektor, terima kasih kepada Rektor, ya tak? Dekan, Kaju, Koprodi, dosen pembimbing, baru dosen pembimbing lapangan, ya toh, baru siapa orang tua, teman, ya. Ini nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Nah, itu terus September juga ya, oke. Ini saya melihat kelihatan sekali ini formatnya beda. Formatnya ini hurufnya ini lebih kecil daripada yang sini. Nanti disamakan. Ini kayak ini di merge ya. Di merge ya. Digabung. Untuk huruf yang mana Pak? Bukan satu file. Oh iya Pak, di merger itu Pak. Ya, jadi berubah formatnya. Nah, ini sering terjadi juga ketika ngeprint. Formatnya udah benar di komputer, di Word, tapi ketika ngeprint kadang kemudian dirubah jadi PDF, presentasenya mengecil. Sehingga ukurannya jadi kecil. Terus kalau akibatnya kalau udah mengecil maka tidak sesuai dengan aturan penulisan. Kan ada aturannya, margin atas berapa, margin kanan kiri bawah berapa. Nah, kalau mengecil maka jadi tidak sesuai. Ya, nanti disesuaikan. Sama ini juga mengecil. Ini juga iya. Oh, ini anu lagi ini mana? Fontnya beda ini. Nanti di anu ya. Nah, Iya, kan Pak. beda ini. Ini bukan Times New Roman ini. Nah, abstrak. Abstrak ini abstrak. Kan abstrak nih. Abstrak, ciri abstrak itu satu,
Gitu. Nanti kalau anu ya ini juga saya rekod nanti tak uploadkan kalau misalkan kalian lupa bisa setel lagi. Tapi baiknya juga menyiapkan catatan itu. Satu abstrak itu fontnya itu 11. Ya. Terus spasi 1. Kalau ini kan spasinya 1,5. Malah 2 mungkin ya. Dan fontnya juga 13. Yang ketiga miring. Dimiringkan. Ya. Yang keempat tidak lebih dari 250 kata. Nah, ini nanti disesuaikan. Ini yang ini belum sesuai. Ya, nanti disesuaikan. Dan isinya adalah paragraf pertama ini tentang latar belakang masalah. Yang kedua ini metode. Gitu. Yang ketiga hasil. Ya, hasil. Sekali lagi, yang pertama Pak, yang paragraf pertama ini nanti isinya latar belakang masalah. Yang ini isinya metode, yang kedua ini isinya metode. Gitu. Yang ketiga ini adalah hasil. Ya. Laporan khusus maksudnya. Terus ini juga sama nanti diperkecil. Gitu. Terus maksimal 5, 1, 2, 3, 4. Oh, ini tidak usah cantumkan. Ya, ini tidak usah cantumkan. Objeknya tidak usah cantumkan. Jadi kata kunci itu adalah yang tentang kontennya, tentang metodologinya, atau istilah-istilah yang sering dipakai di laporan. Ya, oke. Ini sama semua nanti dimiringkan juga ya, miringkan. Sama, spasi, font juga disesuaikan, sama. Laporan umum, nah, saya kira udah bener lah kalau. Oh ini. Nanti diratakan, ini diratakan, ini loh, ini diratakan, ini diratakan. Nah ini dalam penulisan ilmiah tidak diizinkan. Nih, kenapa ini? Ya, ini ballot ini kan tidak boleh. Dia harus dalam bentuk urutan, entah huruf abjad atau angka. Silahkan pilih aja. Misalkan A, B, C, D, E itu. Jadi bukan dalam bentuk apa simbol atau titik atau ini bukan. Sama ini nanti diratakan ya, diratakan yang ini nih rata atas, sini itu rata sini dan seterusnya. Ini rata dan seterusnya ya. Rata, oke. Oh ya. Sekali lagi ini toh awali setiap kalimat itu dengan subjek. Ya. Iya, Pak. Jadi dibalik saja. PT Solusi Bangun Indonesia, ya terus untuk menunjang proses produksi membutuhkan beberapa bahan baku yang disiapkan itu. Tinggal dibalik saja. Ini juga sama, ya, dan seterusnya. Nih ya, bagi. Nah, ini juga nanti diperbaiki ini. Ya, ini diperbaiki. Oh, harusnya tak tandai sekalian ya. Ya, kamu dengarkan lagi aja lah. Oh, ya. Ya, kalau enggak ya nanti di setel lagi ini. Rekaman ini. Ini juga sama ya. Ini balutnya ini yang nanti diganti ya. Ini juga sama ya. Ini motor sendiri ya. Iya, Pak. Ya, kalau foto sendiri cantumkan seperti ini enggak apa-apa. Tapi kalau diambil dari orang cantumkan sumbernya. Sama ini nanti ya ini. Nih, nanti dirantangkan. Baik itu di Word udah otomatis nanti dia akan tertata sendiri. Lebih ke tata tulis kalau di laporan umum itu. Sama ini juga ya. Ini nih, nah ini. Ya kan belum merata ini. Jadi
kalimat di bawahnya ini, nanti di bawahnya ini loh. Nah, gini maksudnya. Aturannya seperti itu. Lurusnya bukan ya, Kenapa? lurusnya bukan sama abjadnya tapi sama awal Ya, kata kalimatnya. ya, lurus di huruf awalnya ini. Misalkan ini bulldozer ini toh, berarti dia gesernya itu di bawah sini. Itu nanti kalau di Word itu sudah otomatis kok. Jadi kamu tidak perlu satu-satu. Tinggal di blok ini aja toh, di blok ini aja, terus nanti diklik yang atas itu ada bullet dan numbering itu. Pilih yang numbering. Iya, Pak. Itu nanti udah otomatis klik langsung. Terus ya oke sudah. Ya, sudah ini aman. Oke, sama ini nanti juga ya. Ini aman organisasi ya. Oke. Nah, sama ini kasusnya kok seragam. Laporan khusus. Ya. Terus oke satu-satu kemarin. Nah, ini. Kenapa kok tidak boleh? Karena kayak orang cerita itu. Udah ketikanya dihapus saja. Ketika ini dihapus saja. Kemarin yang saya minta itu ada. Oh, baru sekarang ya ini ya. Untuk Galih baru sekarang ya ngirim laporannya ya. Oh. Baru Masalah intinya di mana kalau ini? itu mengajukan usulan apa melakukan produksi Oh, judulnya apa tadi judulnya? forecasting demand pada produk semen dengan Oh, metode time series. ya. Kenapa di forecasting kan? Ada masalah apa dengan forecasting di sana? Di forecastingnya itu permintaannya fluktuatif, Pak. Jadi kami mengajukan usulan terhadap eh, permintaan semen supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan. Nah, berarti kan ada masalah permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi selama ini. Ya enggak? Ada enggak? Ada Kalau permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi sehingga butuh untuk diperbaiki cara forecastingnya. ini hanya sebagai usulan, Pak, forecasting. Oh, kalau usulan berarti di sana belum ada. Eh, Mungkin Enggak. berbeda metodenya, Pak. Oh, enggak boleh. Forecast. Kalau kalau di akademisi tidak boleh kata ada mungkin ya. Kita harus pasti walaupun ya pastinya itu pakai data maksudnya itu. Jadi kata-kata mungkin kalau nanti kalau kalian TA itu tidak boleh karena mungkin juga bisa ya mungkin ya mungkin tidak. Nah kamu kalau mengusulkan forecasting ya berarti di sana belum ada atau ada tapi metodenya pakai apa. Nah itu kamu jelaskan kelemahannya di mana. Itu bisa ceritakan enggak? Belum. Belum, Pak. Nah, belum. Berarti
Ini nanti kamu di latar belakang ditambahkan itu ya, kamu cari dulu, kamu kontak yang di sana tentang permasalahan permintaan di sana. Jadi misalkan tadi kebutuhan pelanggan atau customer atau konsumen itu tidak terpenuhi. Misalkan di beberapa periode atau di beberapa frekuensi itu akibat dari misalkan karena produksi dari perusahaan itu tidak mencukupi untuk didistribusikan ke pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan yang daerah A tidak bisa tercukupi, yang daerah B tidak tercukupi, atau mungkin sekian waktulah di daerah A ada sekian kali yang tidak terpenuhi dari situ, sehingga proses untuk pengadaan atau produksi perusahaan metode yang selama ini digunakan itu kurang valid. Ya, perusahaan kemarin menggunakan metode apa? Apakah intuisi atau kebiasaan atau apa gitu. Nah, agar kebutuhan konsumen itu bisa terpenuhi, maka dibutuhkan metode peramalan atau forecasting untuk memperlancar produksi dan mendistribusikannya mencukupi kebutuhan customer atau pelanggan. Agar tidak merubah konsepmu gitu. Paham ya? Karena kalau kita telaah itu kan nanti bisa mentah lagi. Kasihan kamu udah nulis banyak. Itu paham enggak maksudnya? Jadi tidak perlu mengganti topiknya, Pak. Enggak perlu, enggak apa-apa, tapi kamu harus bisa menekankan bahwa kenapa kok perusahaan ini butuh forecasting? Karena tadi kamu katakan, ya, perusahaan tidak bisa mencukupi kebutuhan customer. Nah, kamu harus sebutkan syarat data, gitu. Ada berapa kali atau ada berapa customer yang tidak tercukupi. Nah, tidak tercukupinya itu karena perusahaan menggunakan metode peramalan atau perencanaan produksi yang kurang efektif, sehingga kamu mengusulkan adanya metode forecasting di dalam proses produksi. Itu paham ya? Paham enggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya, berarti nanti silahkan ditambahkan data itu sehingga yang di belakangnya nanti tidak perlu koreksi lagi, tidak perlu dirubah lagi lah. Oke, ya yang lainnya saya kira nanti sama ya. Ya ini nanti juga diperbaiki, adapun ini juga sama dengan yang atas tadi. Nah, saya kira itu ini juga ya A, B, C gitu aja. Ya. Oh ini beda nih, nanti dikoreksi lagi tata tulisnya, ini fontnya, ini beda lagi. Ini beda nih fontnya, disamakan. Moving average. Ketemunya apa nih? Kalau dari pengalamanmu, yang paling bagus ada nggak pakai apa gitu? Pakai linear regression, Pak. Itu kan ada, saya mencoba 6 metode pakai aplikasi. Itu yang terbaik nanti yang dipilih, yang errornya kecil. Yang terpilih yang apa? Linear regression, Pak. Oh, Yang linear regression. Mana linear regression-nya? Halaman berapa ya? Nah, di sini. Halaman berapa linear progression? Yang poin F, Pak. Poin F. F-nya mana F-nya? Ini ya. Ini ya. Nah, oke. Iya, Pak. Hasilnya mana? Oh, Hasilnya pakai grafik.
Ya. Jadi gini, tambahkan ya. Ini data permintaan asli ya, Iya, asli, Pak. asli. Maret sekian, April sekian, Mei sekian, Juni sekian, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah kamu cari, gitu, setelah kamu cari, tadi kan ketemu yang paling errornya paling kecil adalah linear regression ya. Nah, Iya. setelah itu kamu buat peramalan untuk sama, untuk ini Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Februari, kamu sandingkan di sini. Sehingga ini permintaan, ini hasil peramalan di sini. Sudah ada hasilnya, Pak, di bawah. Tapi Nah, tidak dibandingkan. ya nanti dibentuk seperti ini nanti yang dianalisis hasil ya. Iya. Disebut seperti ini sehingga nanti bisa dibandingkan selisihnya jauh enggak, betul. Antara permintaan dan ini. Sehingga nanti rata-ratanya bisa ketemu. Nah, dari situ kemudian berarti untuk yang berikutnya nanti metode ini bisa digunakan untuk meramalkan periode tahun berikutnya. Ini tahun berapa? 2020 sampai awal tahun 2021. Oh ya, berarti nanti yang tahun 2000 hasil ditambahkan juga hasil peramalan untuk tahun 2021. Itu. Ini. Itu satu ya, nanti dibandingkan situ ya. Yang di apa? Yang di analisis hasil. Nanti tambahkan tabel itu, tabel permintaan dan tabel disandingkan dengan tabel hasil peramalan, permintaan, peramalan. Kemudian yang kedua, ini yang penting. Yang kedua, ini yang penting ya, ini yang penting. Bahwa boleh enggak kita pakai software? Jawabannya boleh. Tapi software itu hanya alat bantu, seperti kalkulator. Gitu. Kalkulator itu hanya alat bantu. Ya, saya punya kalkulator nih. Saya punya kalkulator. Tapi ini hanya alat bantu hitung. Sedangkan, sedangkan ada exponential smoothing, ada double smoothing, ada linear tadi, regression tadi. Itu adalah sebuah metode yang di dalamnya itu ada tahapan-tahapan. Itu. Nah, untuk mempercepat perhitungan itu kita pakai software gitu. Sehingga di penulisan ilmiah itu maka kamu harus tetap mencantumkan rumusnya dan contoh perhitungan walaupun satu saja. Sisanya itu nanti tinggal dihitung pakai software tidak apa-apa. Kenapa? Untuk melacak kebenaran dan melacak runtutan dari proses perhitungan. Gitu. Sehingga kalau nanti ada orang yang mencari, menelisih, maka itu bisa ketemu. Oh, angka ini ketemunya dari rumusnya formula ini. Itu. Paham ya? Jadi ini nanti kamu ya sebelum pakai software, sebenarnya software ini tidak cantuman enggak apa-apa. Hasilnya cetok. Tapi kalau cantuman juga enggak apa-apa. Hanya yang paling penting ini cantumkan rumusnya dan itu juga sudah harus tercantum di bab 2. Ya, cantumkan rumusnya dan contoh perhitungannya walaupun hanya satu. Terus sisa data perhitungannya baru kamu pakai software. Enggak apa-apa. Dan cantumkan hasilnya, hasil perhitungan. Itu. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Itu. Terus analisis hasil ya, kita analisis hasil. Nah, terus kamu pilih metode yang terbaik, terus di sini nanti dicantumkan tadi nomor ya bulan, permintaan, hasil peramalan, dan oh ya seperti itu saja, bulan, permintaan, hasil peramalan.
Nah, terus kesimpulannya adalah bahwa metode yang lebih baik adalah yang tadi misalkan linear regression. Terus cantuman juga hasil untuk tahun berikutnya. Carane ya enggak apa-apa. Ya, saya kira itu untuk Galih. Ya, silakan nanti diperbaiki. Paham ya Galih ya? Paham, Pak. Ya, nanti kalau enggak nanti diputar lagi ini. Nanti tak upload lah di YouTube biar bisa dipelajari. Kemudian yang kedua ada yang lain enggak ini? Punya Irfan ya? Irfan ada nggak ini? Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Oh ya sudah. Ada pertanyaan enggak yang sekarang hadir? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk permasalahan laporan saya sendiri sekarang kan di mana saya meminta data dari perusahaan sendiri kan. Lalu sebelumnya saya juga sudah menentukan metode yang akan digunakan apa. Namun di sini perusahaannya nggak ngasih data tersebut, Pak. Contohnya seperti data untuk data pemesanan. Nah, jadi untuk data pemesanan sendiri dari perusahaan kurang spesifik jelas gitu loh, Pak. Kayak ibaratkan perusahaan sendiri emang melakukan perhitungannya pemesanan sendiri itu secara vendor gitu, Pak. Dapat pesanan gini-gini, habis itu diproses. Lalu intinya data pemesanan belum jelas. Lalu untuk data apa namanya ya? Penyimpanan, untuk data penyimpanan sendiri juga dari perusahaan kurang jelas, Pak. Kalau seperti itu gimana ya, Pak? Saya mau melakukan metode yang saya ingin lakukan gitu loh, Pak. Ya. Kamu bisa melakukan asumsi namanya. Melakukan Diasumsikan asumsi. saja. Ya. Diasumsikan Sebenarnya saja. ada data kasarannya, Pak. Namun ya data kasarannya nggak begitu lengkap. Cuma ya saya bisa lebih menjelaskannya. Berarti secara asumsi aja gitu ya, Pak? Ya, asumsi. Tapi nanti ditulis ya di Oh batasan iya, Pak. masalah itu asumsi karena nanti agar karena itu kan bukan data murni, bukan data real. Jadi kalau nanti dibaca orang itu jangan sampai mereka tersesat dengan data yang ditahu. Oh ternyata ini asumsi. Berarti yang dilakukan adalah prosesnya, bukan datanya. Oh iya. Gitu. Oke Pak. Ya, Makasih ada Pak. lagi? Ya, sama-sama. Yang lain ada nggak? Ini karena Irfan nggak ada ya, berarti tidak kita tampilkan ya, karena sama saja. Wong ini kita dalam rangka biar si siapa ini yang udah ngirim ke kita tahu mana yang perlu untuk diperbaiki. Ada lagi yang ditanyakan? Ini contohnya nah, Bunda Irfan. Kekurangannya ada di mana saya tunjukkan misalkan. Nah, ini salah nih. Ini NIDN sama ya bersama dengan cara pemilih. Ini ganti NIK. Terus nah ini udah benar. Biasanya abstrak. Nah, ini kan salah. Tahu salahnya di mana? Maaf, Pak. Layarnya masih terfreeze, Pak. Oh. Oke. Ya. Tahu nggak ini salahnya di mana? Kurang tahu. Salahnya di mana? Abstrak itu harus terdiri dari 3 alenia. Ini berapa alenia? 1, gitu. Kemudian yang kedua isinya, gitu. Nanti dipecah. Alenia 1 latar belakang masalah. Alenia 2 metode. Alenia 3 hasil. Ya tinggal dipecah saja. Kemudian ini di halaman yang berikutnya, ya, di halaman yang berikutnya. Dan seterusnya. Nanti biar minggu depan Irfan join ya, kita koreksi bareng-bareng ini. Ya lebih cepat. Kemudian untuk Gale semoga nanti udah bisa diperbaiki minggu depan udah fix, tinggal ACC seminar. Yang lainnya juga sama ya. Yang lain juga sama. Kita buka bimbingan ya seperti inilah, gitu. Biar tahu progresnya sehingga ya cepat dan tidak itu tergantung
kalian sendiri, ya, tergantung kalian sendiri. TA juga seperti itu. Yang pasti kita sudah bisa tercatat. Oh, berarti kalau saya pengen selesai, bisa saya gerak seminar, berarti Rabu itu sudah harus selesai. Selesai, Rabu dikoreksi, bisa ACC, daftar seminar dan sebagainya. Nah, saya kira itu sudah zuhur, ya. Cukup ya? Cukup. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.